Ya, pemirsa, dalam persidangan Senin lalu, kuasa hukum Verdi Sambo langsung memberikan eksepsi terhadap dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan hari ini tim Jaksa Penuntut Umum rencananya akan memberikan tanggapan terkait eksepsi yang diberikan. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai hal ini sudah terhubung bersama kami ada Teti Mahyawati selaku pakar hukum kepolisian. Selamat pagi, Bu Teti. Lebih sedikit terdengar. Oke, Bu Teti, sebelum kita mungkin membahas lebih jauh mengenai agenda sidang untuk mendengarkan tanggapan JPU hari ini terkait eksepsi dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, saya mungkin ingin tanyakan terlebih dahulu bagaimana sudut pandang Anda ini sepanjang bergulirnya kasus yang melibatkan Verdi Sambo dan CS. Baik, terima kasih. Jadi eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa itu merupakan hak dari terdakwa ataupun dari penasihat hukumnya. Tapi itu perlu digarisbawahi karena itu adalah hak, jadi bukan kewajiban. Karena itu ini bukan suatu pembelaan. Nah, sebab itu yang disebut dengan eksepsi adalah suatu sanggahan, tangkisan, penyangkalan terhadap surat dakwaan yang diutamakan lebih kepada syarat-syarat yang bersifat formil. Gitu. Artinya eksepsi ini kan dalam eksepsi Verdi Sambo pengacaranya meminta ada pembatalan surat dakwaan, kemungkinan ini kecil seperti itu, Bu Teti. Nanti tergantung kepada pendapat atau pemikiran hakim ya, karena itu tadi merupakan hak. Jadi yang tidak salah saya dengar tadi kan termasuk meminta agar dibatalkan, bukan dibatalkan ya, eksepsi ada eksepsi dakwaan batal demi hukum. Jadi lebih terkait kepada selain syarat formil juga syarat material. Namun tadi kuasa penasihat hukumnya menyatakan ini lebih kepada unsur material yang menurut pengacaranya atau lawyer itu adalah tidak merunut pada kejadian hukum. Jadi kan ada syarat material itu mengatur tentang unsur materialnya seperti apa, kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan seperti apa, locus delictinya, tempus delictinya, dan sebagainya. Itu menyangkut syarat material, termasuk runut peristiwanya. Itu yang disebut syarat material itu harus terang. Iya, tapi secara keseluruhan Bu Teti melihat dakwaan yang disampaikan kepada terdakwa ini apakah sebenarnya sudah cermat, karena dari kuasa hukum itu dianggap tidak cermat dalam merunut fakta yang memang sudah ada. Baik, kalau menurut penasihat hukumnya wajar-wajar saja dia menyatakan seperti itu. Tapi sejauh pemantauan saya terhadap surat dakwaan dan sebagainya, sejauh ini sudah cukup cermat secara formil maupun material. Ya, dari eksepsi yang disampaikan, apakah sudah menyangkut hal-hal yang substansial begitu yang bisa dikatakan ini bisa diterima oleh jaksa begitu? Menurut saya begitu, secara substansial sudah cukup mengena. Kalau lebih jauh dari itu sudah menyinggung kepada syarat-syarat material. Sedangkan ini bukan pokok perkara. Sudah menyangkut pokok perkara, sedangkan itu bukan bagian dari rangkaian eksepsi. Baik, tapi ketika memang tadi kan pengacaranya meminta bahwa dakwaan bisa dibatalkan karena memang tidak cermat atau tidak sesuai dengan fakta yang memang diharapkan oleh pihak daripada Sambo. Apakah tadi kemungkinan apa mungkin yang bisa membatalkan dakwaan tersebut? Apa saja halnya mungkin, Bu Teti? Ya, yang dapat membatalkan dakwaan itu syarat formil, misalnya salah orangnya, namanya salah, atau yang didakwakan kepadanya salah, undang-undangnya, pasalnya tidak terang, maksudnya tidak terang, bisa jadi obscure libel kalau perkaranya tidak terang. Kemudian nama, tempat lahir dan sebagainya itu termasuk dari syarat formil. Adapun yang syarat material tadi, kuasa hukumnya, penasihat hukumnya menyatakan bahwa kurang runut peristiwanya itu terkait dengan uraian yang cermat, uraian cermat yang jelas, yang lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Contoh yang saya ikuti itu kan tidak memerintahkan untuk menembak, tapi menghajar. Itu bagian dari pokok perkara yang bagian juga material tadi. Mungkin maksudnya gini loh, terkait dengan error in persona. Mungkin dia mastermind-nya, tapi dia tidak melakukan eksekusinya.
Ya. Oke. Nah, jadi itu yang barangkali itu yang dimaksudkan oleh kuasa hukumnya itu, penasihat hukumnya ada sebagai uraian yang kurang cermat dan jelas. Oke. Sehingga Baik. mengusahakan kepada eksepsi yang bersifat untuk membatalkan dakwaan. Oke. Baik. Bu Teti, saya ingin nanya Bu Teti, ini mungkin Baik. tidak pokok perkara, tapi maksudnya terkait dengan perbedaan kasarnya perbedaan BAP lah atau sudut pandang. Yang satu bilang tidak menembak, yang satu bilang menembak. Ujungnya nanti seperti apa, Bu Teti? Baik, itu nanti bukan masuk ke dalam eksepsi ya sebaiknya. Itu Ya. masuk dalam nanti nota-nota pembelaan. Nanti di sana digambarkan dari tim penasehat hukum, Ya. kejaksaan di depan pengadilan. Nanti semua keputusan itu hakim yang memutuskan yang mana yang benar melalui pemeriksaan saksi, barang bukti, mendatangkan kalau perlu mendatangkan ahli dan sebagainya. Nanti semua keputusan itu benar tidaknya itu nanti diputus oleh pengadilan, oleh majelis hakim. Oke. Nah, menurut Bu Teti sendiri hingga saat ini, apakah memang pengadilan ini sudah berjalan dengan semestinya atau bagaimana? Sejauh ini sudah bagus, berjalan sebagaimana mestinya. Jangan lupa ini perlu digarisbawahi atau beri tanda petik bahwa ini menjadi atensi nasional, Ya. bahkan atensi internasional. Jadi tidak mungkin dibuat pengadilan yang tidak terhormat seperti itu. Oke, Bu Teti, mungkin ini juga mata publik menyoroti hakim yang memimpin sidang. Bagaimana mungkin Anda melihat pemilihan hakim dalam kasus persidangan Sambo CS ini? Baik, karena saya ingatkan lagi tadi bahwa ini perkara yang menimbulkan atensi nasional bahkan internasional, tentu saja dipilih hakim-hakim yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Ya. Perlu diingat bahwa hakim adalah wali Tuhan katanya di bumi. Ya, betul. Dan kepalanya juga pro justitia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tentu ada pertanggungjawaban moral material dunia akhirat bahkan. Jadi sehingga tidak mungkin dipilih hakim-hakim yang kredibilitasnya kurang. Demikian. Dan saya sangat percaya dengan pemilihan hakimnya, Ya. percaya dengan peradilannya. Ya, berbicara mengenai hakim, ada yang menarik juga ketika Sambo ataupun pengacara Sambo menyampaikan eksepsi, hakim sempat menginterupsi begitu karena memang yang disampaikan oleh pengacara dari Verdi Sambo ini sudah mulai menjerempet pokok perkara. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, bahkan katanya di suatu hal yang diulang-ulang. Iya, betul. Ya. Yang diulang-ulang, seperti itu. Saya tekankan lagi bahwa itu adalah hak dari pengacaranya, dari penasihat hukumnya, dan itu sah-sah saja. Tergantung ke keputusan hakim sendiri. Saya sendiri punya pendapat bahwa mau diulang berapa kali pun, ya kan, itu tetap adalah haknya, dan si jaksa juga punya hak bahwa menyatakan bahwa ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 156. Sudah ada memenuhi syarat formil dan material, sehingga adu argumentasi ini nanti di depan oleh hakim nanti diputuskan. Dan perlu mengingat tadi bahwa ini atensi nasional loh. Jadi yang keputusannya tidak sembarangan gitu. Tapi dengan adanya kejadian tersebut, apakah ini tidak akan mempengaruhi tanggapan jaksa terkait eksepsi tersebut, Bu Teti? Maksudnya? Tadi kan ada mungkin hakimnya instruksi gitu, ada pokok perkara kemudian diulang-ulang segala macamnya seperti itu. Apakah ini justru akan mempengaruhi tanggapan jaksa juga untuk eksepsi yang disampaikan oleh pengacara Verdi Sambo nantinya hari ini? Oh tidak, jaksa kan orang-orang yang terlatih dan tugasnya memang melakukan penuntutan, ya, membuat dakwaan dan sebagainya gitu, membuat dakwaan, melakukan penuntutan dan sebagainya. Juga orang-orang yang sudah dipilih, tidak sembarangan. Saya yakin jaksa akan berpegang teguh pada pendiriannya, karena surat dakwaannya sendiri sudah memenuhi syarat formil ya, sebagaimana ditentukan oleh KUHAP. Dan saya rasa akan berkutat di sana. Bu, ini tim JPU kan kemarin tidak siap menghadapi eksepsi atau membalas eksepsi yang diberikan oleh Verdi Sambo. Tanggapan Ibu seperti apa? Apakah memang karena mungkin nampaknya lawannya juga pengacara yang top juga, apakah jaksanya kurang siap seperti itu? Apakah ada namanya mungkin tekanan mental bagi para jaksa-jaksa ini dalam kasus ini? Baik, tekanan mental
untuk perkara yang memiliki atensi luas seperti ini sudah pasti Mas ada, itu seperti itu. Sudah pasti ada. Tetapi kan saya mengikuti peristiwa ini bahwa Kejaksaan Agung sudah menyiapkan personilnya yang tentu saja memiliki kemampuan fisik, mental, kecerdasan yang sudah dipilih, pastilah yang terbaik ya untuk menghadapi tekanan-tekanan publik seperti ini. Sebagaimana umumnya suatu eksepsi yang dijawab oleh kejaksaan, biasanya kejaksaan itu akan berpegang teguh pada pendiriannya bahwa ini sudah memenuhi kaidah formil maupun materi.